Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا الهاجرون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم صدق الله رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena insyaallah di tahun, di bulan yang penuh barakah ini, di Jumat yang penuh keberkahan ini, Allah Subhanahu wa taala masih pilih kita, masih menghargai keimanan kita yang belum tentu kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala 100%, yang masih sedikit melanggar daripada perintahnya, tidak mudah untuk melalui larangannya, kemudian belum sempurna mentaati segala perintah Rasulullah SAW, sunnah-sunnah yang terkecil ataupun yang terbesar. Alhamdulillah, saat ini Allah Subhanahu wa taala masih percayakan keimanan kita. Tandanya apa? Allah panggil kita untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hambanya kepada Sang Khalik, minimal seminggu sekali, Jumat sekali, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Salawat dan taslim kita haturkan kepada kearifan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan Masya Allah berkahnya, nabinya, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'ut tabi'innya, khulafaur rasyidinnya, sampai ulama saat ini, alhamdulillah berkah daripada buah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu dan selalu dari Jumat ke Jumat, wasiat takwa merupakan keutamaan daripada melaksanakan sholat Jumat. Maka oleh dari itu saya berpesan kepada diri saya pribadi dan umumnya kepada jamaah sholat Jumat untuk selalu berusaha meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga keimanan kita semoga sampai saat ini Allah tingkatkan selalu dan mati di bawah iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Masya Allah, ini bulan yang mulia. Di antara bulan Ramadan, Rajab, ya Muharram, bulan mulia ini yang bisa
Allah Subhanahu wa taala turunkan bulan-bulan mulia yang lain-lain. Jadi bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan fadilahnya, bulan Maret dengan fadilahnya, bulan Rajab dengan fadilahnya. Ini asbab satu bulan ini, yaitu bulan Rabiul Awal, kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Karena pada saat ini Bapak bisa beriman kepada Allah, bisa melaksanakan ibadah haji, bisa melaksanakan ibadah umroh, zakat, puasa, zikir, ngaji, tilawatul Quran, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pada hasil daripada kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita tarik ulur lagi ke belakang. Seandainya kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ciptakan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, coba apakah nabi-nabi akan ada? Apakah bumi dan isinya akan ada? Apakah kita bisa berada di sini dengan fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dengan berupa berkumpul bersama anak istri Allah Subhanahu wa taala berikan? Tidak ada. Ini semua berkah daripada kehadiran baginda Muhammad SAW yang perlu kita syukuri dan perlu kita selalu banyak bersalawat atas baginda Muhammad SAW. Dan kita tanamkan dalam diri kita bahwa tanggal 12 Rabiul Awal adalah hari yang sangat mulia, hari yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kalau bagi dia ini Muhammad SAW yang penting dalam dirinya. Allah Subhanahu wa taala lahirkan baginda Muhammad SAW pada malam hari 12 Rabiul Awal tahun gajah. Masya Allah. Jangankan Allah Subhanahu wa taala lahirkan, di dalam rahimnya pun Allah Subhanahu wa taala uji beliau. Umur 2 bulan di dalam rahim ibunya yang mulia, ayahnya yang bernama Abdullah sudah wafat. Jadi dalam rahim saja Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau seorang yang yatim. Kemudian lahirnya baginda Muhammad SAW pada malam hari, Allah Subhanahu wa taala utus semua para nabi untuk turun, untuk melihat daripada kehadiran baginda Muhammad SAW. Mulai dari Nabi Adam turun, Nabi Musa turun, Nabi Nuh alaihissalam turun, Nabi Ibrahim alaihissalam turun, Nabi Isa alaihissalam turun untuk melihat daripada kemuliaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau lahir pada umur 6 tahun, masya Allah. Ibunya Sayyidah Aminah wafat, masya Allah. Belum beranjak dewasa, umur 6 tahun beliau menjadi yatim piatu, betapa sedihnya. Tapi ada kemuliaan di sini. Allah Subhanahu wa taala menceritakan yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Ahmad Asqalani dalam kitabnya Muhibbin Alal Awaniyah. Allah Subhanahu wa taala panggil Nabi Adam alaihissalam, "Ya Adam, labbaik Allah, lima kunitani Abu Muhammad." Saya berikan kamu ini kunyah panggilan Abu Muhammad. Maka Nabi Adam alaihissalam mengatakan, "Lima kunitani ya Allah Abu Muhammad." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Irfa' ra'saka ya Adam," angkat kepala ya Adam. Maka ketika Nabi Adam alaihissalam angkat kepalanya, beliau melihat di arasnya Allah Subhanahu wa taala ada nur.
ada nur. Maka Nabi Adam alaihissalam mengatakan, siapakah nur yang mulia itu ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, laula ma khalaqtuka wa ma khalaqtul samawati wal ardh. Ya Adam, dengan kemuliaan nur ini aku Subhanahu wa taala menciptakan engkau Adam, dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi. Siapakah dia? Yaitu nur Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam, nabi yang pertama. Tapi sebelum Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk memuliakan daripada Nabi Muhammad SAW. Dengan nur inilah Allah Subhanahu wa taala ciptakan engkau ya Adam. Allah Subhanahu wa taala ciptakan khalaqas samawati wal ardh, ciptakan langit dan bumi ya Adam. Betapa mulianya. Beliaulah sebaik-baiknya umat, beliaulah sebaik-baiknya para nabi, yang mana badannya mulia, dengan fisik yang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, yang tidak terlalu putih, tidak terlalu hitam, tidak berusaha mata. Ya, beliau putih ini kemerah-merahan. Karena beliau ini adalah sebaik-baiknya nabi, maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan beliau daripada sebaik-baiknya makhluk. Maka kalau sebaik-baiknya makhluk, semua anggota yang ada dalam beliau ini adalah yang paling sempurna. Mulai dari rambut yang mulia, mulai dari matanya, mulai dari badannya, Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan daripada akal beliau yang mulia ini. Wa ma sahibukum bimajnun. Dengan semulia-mulianya akal dan pikirannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan sebaik-baiknya pandangan. Ma zakar basyar wa ma tagha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan sebaik-baiknya dada. Alam nashrah laka sadra. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya lisan. Wa ma tantiqul anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah kecuali yang terucap daripada baginda Muhammad SAW kecuali itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita bercerita sekarang, ya, keluar dulu baru terpikir. Apa tadi yang saya bilang? Menyakiti ataupun menyayangi tidak dipikirkan. Karena apa? Bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena keinginan hawa nafsunya. Sehingga jangankan kita berbicara, senyum pun kadang-kadang kita ini bisa melukai daripada saudara muslim kita. Kelihatannya senyum, ya. Ternyata apa? Mau pinjam uang. Karena apa? Bukan berdasarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak banyak sekarang, ya, ada grup, ya, yang ketik-ketik ataupun yang menuliskan yang tidak sepaham sama dia, yang tidak sewarna sama dia, ya, yang tidak seargumen sama dia, ya. Dia asal ketik saja, asal jiplak saja, asal meluruskan saja. Dia tidak tahu bahwa perkara ini menyakitkan saudara muslimnya ataupun tidak. Perasaan warnanya ini benar, perasaan warnanya ini akan menang, perasaan warnanya ini akan jujur tinggi. Tapi di orang lain warna boleh berbeda, maka kita jaga perasaan daripada saudara muslim kita. Maka dalam Rabiul Awal ini, masya Allah, kita tanamkan kecintaan kita kepada baginda Muhammad SAW selalu sampai kita disyafaati oleh Allah Subhanahu wa taala oleh baginda Muhammad SAW. Ini ada doa mustajab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita oleh baginda Muhammad SAW. Seluruh doanya para nabi ini Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan semua. Bukan akan kabulkan, telah Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala simpan dawa
doanya Nabi Muhammad SAW. Maka kita ini penting, ya. Saking sayangnya bagi Nabi Muhammad SAW, ada doa penting untuk kita. Walaupun kita ini setengah taat, ya, setengah ada setonnya, ya, jarang-jarang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan jarang mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ini tidak apa-apa. Saking sayangnya bagi Nabi Muhammad SAW, nanti di yaumul qiyamah Allah Subhanahu Wa Taala berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, saya mohon syafaat untuk umatku, yaitu umat baginda Muhammad SAW nanti di akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita taufik untuk selalu baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sehingga nanti di yaumul qiyamah Nabi kita tidak akan melupakan kita. Barakallahu wa lakum bil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayat wa hikmah. Inna Allaha kana ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin kedepannya kita akan mendengarkan bahwa nanti akan diadakan Maulid Rasul. Maka ada satu kalimat yang dikatakan oleh ulama kita, barang siapa yang mengorbankan hartanya untuk Maulid Rasul, untuk acara rame-rame, senang-senangan, bagaimana kehadiran baginda Muhammad SAW, mengorbankan hartanya, pikirannya, tenaganya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membangunkan dia satu istana nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Asbab apa? Dia senang. Asbab apa? Dia korbankan hartanya. Ya, asbab apa? Bahagia ketika kehadiran baginda Muhammad SAW. Sebagaimana orang jahil-jahilnya bahkan kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu Abu Jahal? Abu Jahal orang yang menentang Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW, ya, beliau senang juga karena ini bagian daripada keponakannya juga. Maka dengan asbab senangnya Abu Jahal ini kelahiran Nabi Muhammad SAW, setiap hari Senin ini Allah Subhanahu Wa Taala kurangi daripada siksa daripada Abu Jahal. Ini Abu Jahal orang kafir kepada Allah, ingkar kepada baginda Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita taufik dan hidayah untuk bisa berkorban atas agama Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir ummatan sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummatan sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Ibadah Allah.